Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 keperawatan keluarga kelas 3C Prodi D3 Keperawatan Serikat Karsa Husada Garut. Di video ini kami akan melakukan roleplay penyuluhan kesehatan pada diabetes mellitus. Saya Rena Zranzia dengan nomor induk mahasiswa KHGA 18109. Di sini saya berperan sebagai kepala ruangan dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ica Nuwita Raihan dengan nomor induk mahasiswa KHGA 18101 dari kelas 3C D3 Keperawatan. Saya berperan sebagai perawat Ica dan perawat Irsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jennifer Maulana dengan NIM KHGA 18103 kelas 3C D3 Keperawatan. Izin perkenalan, nama saya Rizka Irawan, saya kelas 3C Prodi D3 Keperawatan. Saya di sini berperan sebagai pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rifiani dengan nomor induk mahasiswa KHGA 18115 kelas 3C Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya berperan sebagai teman pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apakah benar ini dengan rumah Bapak Irfan dan Ibu Kipani? Oh, ya benar. Ada yang bisa saya bantu? Saya perawat Ica dari Rumah Sakit Permata Hati diutus oleh atasan untuk mengecek luka dan kadar gula dalam darah anak Bapak. Mari saya antar ke kamar Rizka. Selamat pagi, benar ini dengan Mbak Rizka? Iya, saya Sus. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Akhir-akhir ini saya merasa pusing, lemas, pandangan sedikit kabur, dan hari-hari kemarin saya sempat jatuh di kamar mandi, tapi luka saya belum sembuh, Dok. Boleh lihat lukanya? Iya, boleh, Dok. Ini lukanya di sebelah kiri. Bapak, Ibu, saudari Rizka harus dirujuk ke rumah sakit. Jika tidak, penyakitnya akan bertambah parah. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia demi kesembuhan anak saya. Baik Pak, Bu. Saya pamit undur diri karena tugas saya sudah selesai. Terima kasih, Sus. Selamat siang. Siang, Sus. Selamat datang di Rumah Sakit Permata Hati. Saya perawat Ninaz, kepala ruangan di ruangan ini. Dan ini perawat Ica yang bertugas di siang ini. Mohon maaf, ini dengan pasien siapa? Ananda Rizka. Baik Ananda Rizka, apa yang kamu keluhkan hari ini? Yang saya rasain sekarang lemas dan pusing, Sus. Ada keluhan lagi? Tidak ada, Sus. Oh gitu ya. Baik, nanti dokter yang akan menangani Mbak akan segera datang. Nah, sambil menunggu dokter, karena di sini Mbak baru datang, saya perawat Ica akan mengenalkan Mbak dengan keluarga mengenai peraturan dan fasilitas
yang ada di ruangan ini. Tujuannya untuk menjaga kenyamanan Mbak selama dirawat di sini. Apakah Mbak bersedia? Iya, boleh sus. Sebelumnya, saya akan membacakan peraturan untuk ruangan ini terlebih dahulu. Pertama, mengenai jam kunjung. Di RS ini, jam kunjung dibatasi karena untuk menjaga kenyamanan pasien. Iya sus. Baik, pada jam kunjungan pagi yaitu dari pukul 9 sampai jam 11, pada kunjungan sore dari jam 2 sampai jam 5. Pengunjung yang masuk ruangan maksimal 2 orang. Jadi, apabila ada kerabat keluarga Mbak yang berkunjung lebih dari 2 orang, disediakan ruangan untuk yang bergantian menjenguk. Lalu, sebelum dilanjutkan, ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Tidak ada sus. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan ya, Mbak. Iya sus. Selanjutnya, saya akan mengenalkan lingkungan dan fasilitas yang ada di ruangan ini. Termasuk tempat tidur ini bisa dinaikkan bagian atasnya dan bawahnya. Ini ada pemutarannya yang sebelah kanan untuk menaikkan bagian kaki dan yang kiri untuk menaikkan bagian kepala. Di sebelah kanan tempat tidur ada lemari kecil, di sana nanti bisa dipakai untuk menyimpan pakaian ganti untuk Mbak dan keluarga. Di bagian kiri dekat pintu ada kamar mandi. Jadi nanti Mbak bisa mandi atau buang air di sini. Di sini ada bel ya, Mbak. Jika Mbak membutuhkan sesuatu atau jika pada keadaan darurat, silahkan menekan bel. Selain itu, ruangan ini tidak diperkenankan merokok dan mohon bantuannya untuk menjaga kebersihan ruangan untuk kenyamanan bersama. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sus. Baiklah, kalau begitu Mbak istirahat dulu. Nanti 10 menit lagi akan ada dokter kesini untuk memeriksa kesehatan Mbak. Assalamualaikum Rizka. Waalaikumsalam. Halo Ripa, sejak kapan kamu di sini? Baru saja aku datang. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah masih pusing? Dan bagaimana luka di kakimu? Alhamdulillah pusingnya sudah tidak ada, sedangkan luka di kakiku sudah memerah dan semoga cepat sembuh. Oh ya udah, alhamdulillah. Bagaimana kalau kita bahas tentang tugas kuliah? Sudah beberapa hari ya kamu gak masuk. Banyak sekali tugas yang diberikan oleh dosen. Iya, saya sudah tahu di grup, tetapi banyak yang kurang jelas. Lebih baik kamu istirahat dulu dan jangan banyak pikiran. Iya, makasih Ripa. Oh iya, silakan diminum dan dimakan hidangannya yang ada di meja, Rip. Iya, makasih Riz. Tapi saya harus cepet-cepet pulang karena udah ditungguin orang tua di rumah. Pamit dulu ya, Riz. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalannya ya. Selamat siang Mbak Rizka. Selamat siang, Sus. Bagaimana perasaan Mbak setelah diperiksa dokter? Oh gitu ya Mbak. Baik Mbak Rizka, di sini saya akan menyampaikan kemungkinan penyakit Mbak yaitu diabetes mellitus. Perkiraan perawatan Mbak di ruangan ini yaitu selama 1 minggu. Kemudian tindakan yang biasanya dilakukan untuk pasien seperti kondisi Mbak adalah rawat luka karena luka di kaki Mbak apabila tidak dirawat akan semakin parah dan sulit untuk sembuh. Untuk biaya perawatan dan lain-lain seperti obat dan alat nanti akan direkap di ruangan ya Mbak ya, dan diserahkan ke keluarga Mbak untuk dilunasi. Bagaimana Mbak Rizka? Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas, Sus. Baik Mbak Rizka, selain saya nanti juga ada perawat Irsya yang akan merawat Mbak selama di ruangan ini. Untuk perawat Irsya nanti akan merawat Mbak pada dinas sore dan nanti saya akan perkenalkan ya Mbak ya. Iya, Sus. Baik Mbak Rizka, silakan istirahat kembali dan terima kasih atas kerjasamanya. Baik, Sus. Selamat pagi rekan-rekan. Agenda kita pagi ini untuk persiapan pasien Rizka.
untuk melakukan discrete planning karena kondisi pasien sudah membaik dan memungkinkan untuk pulang dan perawatan di rumah. Bagaimana persiapannya? Baik, untuk persiapan discharge planning pada pasien Rizka sudah siap, status pasien dan format discharge planning sudah dipersiapkan. Untuk masalah pada pasien saat ini adalah pada luka kaki di daerah sebelah kiri, pasien yang memungkinkan untuk kambuh kembali sehingga diinformasikan kepada pasien dan keluarga mengenai diet. Tempat kontrol juga dan cara perawatan kaki di rumah. Lalu jika ada tanda-tanda terjadi kekambuhan dan kegawatan pada pasien. Baik, terima kasih. Coba untuk berkas-berkasnya saya periksa dulu ya. Baik Mbak, ini berkas-berkasnya beserta format discharge planningnya. Selamat pagi Bariska. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Selamat pagi, Mbak. Alhamdulillah, sekarang makin membaik. Alhamdulillah hari ini ada kabar baik untuk Mbak. Jadi hari ini Mbak sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun sebelum pulang, keluarga harus mengurus administrasi terlebih dahulu. Mohon maaf, Mbak, untuk administrasinya sudah diurus semuanya. Ini berkas-berkas administrasinya. Oh baik, bagus sekali kalau begitu. Namun ada satu hal lagi yang perlu dilakukan terkait dengan kepulangan Mbak. Nanti perawat Ica akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perawatan Mbak di rumah. Bagaimana, apakah Mbak bersedia? Iya, Mbak, boleh silakan. Baik Mbak, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, Mbak harus memenuhi diet yang sudah ditetapkan, yaitu rendah lemak, rendah glukosa. Diet ini untuk mengendalikan lemak darah, gula darah, dan kolesterol. Di antaranya beras merah, hindari asin, yang asin-asin ya Mbak ya. Terus jeroan juga, masakan yang ada santan atau bersantan, dan olahraga yang teratur. Kedua, yaitu tanda-tanda hipoglikemia atau kadar gula dan darah turun, seperti mengantuk, bingung, lemas, keringat dingin, mual muntah. Maka Mbak harus segera mencari bantuan untuk segera ke rumah sakit. Yang ketiga, perawatan kaki dan mencegah luka baru seperti tidak memakai sepatu sempit, harus memakai alas kaki, hindari kulit yang lembab. Yang keempat, jaga luka tetap bersih dan kering. Yang kelima, hindari penekanan yang lama pada kaki yang luka. Yang keenam, tetap kontrol gula darah secara rutin. Yang ketujuh, jangan menghentikan terapi obat tanpa konsultasi dengan dokter. Yang kedelapan, minum obat secara teratur. Bagaimana? Ada yang ditanyakan, Mbak? Tidak ada, Sus. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya, Mbak. Selain yang disampaikan perawat Ica tadi, hal ini juga perlu Mbak dan keluarga ketahui, yaitu yang pertama, cara perawatan kaki. Mbak sendiri atau bisa dibantu keluarga harus membersihkan kaki dengan sabun, terutama di sela-sela jari ya Mbak. Lalu selanjutnya potong kuku-kuku jari kaki mengikuti lekukan jari kaki, jangan mendorong atau memotong kuku berbentuk lurus pada tepinya karena dapat menyebabkan tekanan pada jari-jari yang berdekatan. Selanjutnya, hati-hati saat mengikir tepi kuku yang kasar untuk mencegah kerusakan kuku. Yang selanjutnya yaitu hindari merendam kaki berlama-lama dan menggunakan air panas. Gunakan pelembab untuk kulit yang kering. Pakai kaos kaki yang terawat dari bahan kualitas baik. Lalu latihan kaki untuk mempertahankan sirkulasi. Yang kedua yaitu mengenal alas kaki ya Mbak. Yang pertama, hindari berjalan tanpa alas kaki.
Yang selanjutnya itu pakai sepatu yang pas, tidak sempit. Itu tidak boleh ya, Mbak. Selanjutnya, periksa sepatu dari benda asing setiap hari. Yang selanjutnya itu hindari memakai kaos kaki yang sempit. Gunakan sepatu yang terbuat dari bahan yang menyerap. Ganti sepatu bila sudah rusak. Bagaimana, Mbak? Sudah jelas? Sudah, Sus. Coba Mbak ulangi lagi perkataan saya yang sebelumnya. Bagus sekali Mbak Rizka. Saya kira Mbak cukup paham dengan apa yang disampaikan oleh perawat Irsya. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, Sus, sama-sama. Baik Mbak Rizka, saya kira semua sudah disampaikan dan Mbak sudah paham. Sekarang Mbak dan keluarga sudah diperbolehkan untuk bersiap-siap pulang. Dan kami mohon maaf apabila selama perawatan Mbak di sini ada yang kurang. Semoga Mbak sehat selalu ya. Iya, Mbak, tidak apa-apa. Terima kasih banyak ya. Iya Mbak, sama-sama. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Terima kasih atas kerjasamanya rekan-rekan semua. Saya kira untuk kegiatan disket planning pada siang ini sudah cukup dan sangat bagus. Namun saya harap untuk lebih ditingkatkan lagi untuk kenyamanan dan kepuasan pasien dan keluarga. Baik Ibu. Baik, selamat bertugas kembali. Tetap jaga diri dan tetap semangat. Baik, siap Bu. Itulah yang kami dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What a wonderful